Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Aulia Putri dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang otak. Pengertian otak. Otak adalah organ yang luar biasa bekerja mengkoordinasikan seluruh yang terjadi dalam tubuh kita. Kepribadian, metabolisme, tekanan darah, emosi, hormon, ingatan, bekerja melebihi komputer manapun di dunia ini. Otak besar adalah bagian depan yang paling menonjol dari otak depan. Otak yang terdiri dari dua belahan, otak kiri dan kanan. Setiap bagian tubuh mengatur dan melayani. Sebaliknya, otak kiri mengatur tubuh kanan dan sebaliknya. Jika otak terganggu, sisi kanan tubuh akan terganggu dan bahkan kelumpuhan. Masing-masing belahan dibagi menjadi 4 lobus depan, yaitu frontal, parietal, occipital, dan temporal. Korteks cerebral adalah lapisan tipis berwarna abu-abu yang terdiri dari 15 sampai 33 miliar neuron yang masing-masing terhubung ke sekitar 10.000 sinapsis. 1 mm kubik terdapat kurang lebih 1 miliar sinapsis. Ganglia dasar merupakan lapisan putih. Lapisan dalam mengandung banyak serat saraf, yaitu dendrit dan neurit. Otak besar merupakan pusat saraf utama karena memiliki fungsi yang sangat penting dalam regulasi semua aktivitas tubuh, khususnya yang berkaitan dengan kecerdasan atau intelligence, memori, kesadaran, dan pertimbangan. Diencephalon adalah bagian otak yang terdiri dari middencephalic, territory, dan hipotalamus. Brainstem atau batang otak. Batang otak berada di dalam tengkorak atau kepala rongga dasar dan memanjang sampai ke tulang belakang atau sumsum tulang belakang. Bagian dari otak mengatur fungsi dasar manusia, termasuk pernapasan, denyut jantung, suhu tubuh, mengatur proses pencernaan, dan merupakan sumber insting dasar manusia yang fight or flight atau melawan atau lari saat kedatangan bahaya. Batang otak terdiri dari 3 bagian, yaitu otak tengah, medula oblongata, dan pons. Otak tengah adalah bagian otak yang memiliki struktur tectum, cerebral peduncle. Otak belakang meliputi pons paroli, sumsum, medula oblongata, dan otak kecil. Bagian ketiga dari bentuk batang otak brainstem. Otak kecil merupakan bagian terbesar dari otak belakang. Otak kecil terletak di bawah lobus occipital cerebellum. Otak kecil terdiri dari 2 bagian dan permukaan berlekuk. Fungsi otak kecil adalah untuk mengatur sikap atau postur, keseimbangan, dan koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar. Fungsi bagian-bagian otak. Otak besar atau cerebrum. Otak besar mempunyai fungsi dalam pengaturan semua aktivitas mental, yaitu yang berkaitan dengan kepandaian, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Otak tengah. Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan Farol. Di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kerja kelenjar-kelenjar endokrin. Bagian atas atau dorsal otak tengah merupakan lobus opticus yang mengatur refleks mata seperti penyempitan pupil mata dan juga merupakan pusat pendengaran. Otak kecil atau cerebellum. Cerebellum mempunyai fungsi utama
dalam koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar, keseimbangan dan posisi tubuh. Bila ada rangsangan yang merugikan atau berbahaya, maka gerakan sadar yang normal tidak mungkin dilaksanakan. Sumsum sambung atau medula oblongata. Sumsum sambung berfungsi menghantar impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak. Sumsum sambung juga mempengaruhi jembatan, refleks fisiologi seperti detak jantung, tekanan darah, volume, dan kecepatan respirasi, gerak alat pencernaan, dan sekresi kelenjar pencernaan. Selain itu, sumsum sambung juga mengatur gerak refleks yang lain seperti bersin, batuk, dan berkedip. Jembatan Farol atau pons Faroli. Jembatan Farol berisi serabut saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Fungsi otak kanan dan kiri. Walaupun kelihatannya simetris secara struktur, tapi keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Bila otak kiri bertanggung jawab terhadap proses berpikir logis, berdasarkan realitas, mampu melakukan penafsiran secara abstrak dan simbolis. Cara berpikirnya sesuai untuk tugas-tugas verbal, menulis, membaca, menempatkan detail fakta. Sedangkan cara berpikir otak kanan lebih bersifat acak, tidak teratur, intuitif, holistik, bersifat nonverbal ke arah perasaan dan emosi. Kesadaran yang berkenaan dengan perasaan atau merasakan kehadiran suatu barang atau orang. Sekian penjelasan materi tentang otak dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.